Shalom rekan-rekan pemuda, selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda yang dilaksanakan secara video recording. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh pelayan firman Pendeta Rani Kembaran Ginting. Kiranya ibadah pada malam hari ini dapat menguatkan iman percaya kita dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hari lepas hari. Rekan-rekan pemuda, marilah kita bernyanyi dari lagu Sebab Tuhan Baik dan dilanjutkan dengan Ku Percaya Janjimu. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
marilah kita persiapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduhnya selesai, rekan-rekan pemuda, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua bait yang pertama dan yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Rekan-rekan pemuda, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini, kami boleh menyelesaikan aktivitas kami masing-masing. Ya Tuhan, kami pun bersyukur karena kami boleh kembali bersekutu bersama-sama untuk memuji serta mendengarkan firman-Mu melalui video ini. Ya Tuhan, bimbinglah Roh Kudus-Mu supaya ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkatilah masing-masing kami ya Tuhan untuk memfokuskan hati dan pikiran kami mengikuti ibadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami yang telah melawan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 95 ayat 6 hingga 11. Mazmur 95 ayat 6 hingga 11, beginilah bunyinya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan Mazmur. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Gita Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap
malam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui pembacaan dan perenungan akan firman-Mu pada saat ini. Urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami baca, kami dapat mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, berfirmanlah, karena kami telah sedia mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 yang mengatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah inspiratif dari Cina tentang seorang laki-laki bernama Bai Fangli. Bai Fangli ini bekerja sebagai seorang tukang becak, dan seluruh hidupnya dia abdikan sebagai seorang tukang becak. Dia memberi jasa kepada orang yang naik becaknya. Dia selalu bersuka cita mengantarkan kemana saja pelanggannya menginginkan untuk diantar, dan dengan imbalan uang sekedarnya. Tubuhnya biasa saja, tidak perkasa, tetapi dia punya semangat yang luar biasa untuk bekerja. Dia bekerja mulai dari jam 6 pagi. Ketika dia bangun, dia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Kemudian dia bekerja sampai jam 8 malam. Para pelanggannya sangat menyukai Bai Fangli ini. Karena Bai Fangli ini adalah sosok
yang sangat ramah, dia suka sekali tersenyum. Tapi bukan senyum sendiri-sendiri ya, tapi wajahnya adalah wajah yang ramah, wajah yang penuh dengan senyuman. Dan dia tidak pernah mematok harga untuk jasanya. Tapi karena kebaikan hatinya itu, justru banyak orang yang menggunakan jasanya. Lalu mereka membayar lebih kepada Bai Fangli ini. Mungkin mereka membayarnya karena mereka tidak tega melihat tubuh yang mungil, bahkan boleh digolongkan tubuh yang ringkih dengan nafas yang ngos-ngosan, apalagi kalau jalan mulai menanjak. Kemudian keringat yang bercucuran, berusaha dia untuk terus mengayuh becak tuanya. Nah saudaraku, Bai Fangli ini tinggal di sebuah gubuk reot yang nyaris sudah mau roboh. Dia tinggal di daerah yang kumuh, dan di dalam gubuknya itu hanya ada sebuah tikar tua yang sudah robek, dan disitulah dia selalu membaringkan tubuhnya untuk mengistirahatkan dari kelelahan selama dia mengayuh becak dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Bai Fangli ini tinggal sendirian di gubuknya, dan orang-orang yang ada di sekitar rumahnya itu atau di sekitar gubuknya itu, mereka mengetahui dia ini hanya seorang pendatang. Mereka tidak tahu apakah Bai Fangli ini punya saudara atau tidak gitu ya. Tapi nampaknya Bai Fangli ini tidak pernah sendirian, dia tidak pernah merasa sendirian. Walaupun dia tinggal sendiri. Karena banyak orang yang suka kepadanya. Mereka suka kepada Bai Fangli ini karena Bai Fangli ini orangnya sangat ramah. Dia murah hati, suka menolong. Tangannya sangat ringan menolong orang yang membutuhkan bantuannya. Dan dia memberikan bantuan itu dengan penuh sukacita, tanpa mengharapkan balasan pujian dari orang yang sudah dia tolong. Nah, dari penghasilan yang dia peroleh selama seharian untuk mengayuh becaknya itu, sebenarnya dia mampu untuk membeli makanan, minuman yang layak untuk dirinya. Dia mampu sebenarnya membeli pakaian yang cukup bagus untuk menggantikan baju tuanya yang hanya sepasang dan sepatu bututnya yang sudah tidak layak sebenarnya dipakai karena sudah robek di sana sini. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena ternyata semua uang penghasilannya itu atau semua uang yang dia hasilkan itu dia sumbangkan. Dia sumbangkan kepada sebuah yayasan sederhana yang biasa mengurusi dan menyantuni sekitar 300 anak-anak yatim piatu miskin di Tianjin. Yayasan yang juga mendidik anak-anak yatim piatu melalui sekolah yang ada. Dan ketika orang bertanya mengapa dia ini mau melakukan hal itu, lalu dia berujar, tidak apa-apa, saya menderita. Yang penting biarlah anak-anak yang miskin itu, anak-anak yatim piatu itu, mereka dapat makan yang layak dan dapat bersekolah. Dan saya bahagia melakukan semua ini, ujar Bai Fangli. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai hampir 20 tahun, Bai Fangli ini menggenjot becaknya demi memperoleh uang untuk menambah donasinya pada yayasan yatim piatu di Tianjin itu. Nah, saat dia berusia 90 tahun, dia mengantarkan tabungan terakhirnya sebesar 500 yuan. Ya, kalau mau kita rupiahkan sekarang ini sekitar 1 juta rupiah. Dan dia menyimpan uang itu dengan rapi dalam sebuah kotak. Lalu dia menyerahkannya ke sekolah yang bernama Yaohua. Dan Bai Fangli katakan, saya sudah terlalu tua, saya sudah terlalu lelah untuk mengayuh becak saya dalam usia saya yang sudah 90 tahun ini. Saya tidak dapat lagi menyumbang
Dan mungkin uang ini adalah uang terakhir yang saya sumbangkan. Mendengar pernyataan dari Bai Fangli ini, semua guru yang ada di sekolah itu merasa terharu dan mereka menangis. Demikianlah kisah dari Bai Fangli yang wafat pada usia 93 tahun. Dia meninggal dalam kemiskinan, tapi sekalipun demikian, dia sudah mampu menyumbangkan sepanjang hidupnya uang sebesar 350.000 yuan. Yang kalau dikurskan sekarang dalam rupiah 2100 setara 735 juta rupiah. Itulah yang dia berikan kepada Yayasan Yatim Piatu dan sekolah-sekolah di Tianjin untuk menolong anak-anak yang berjumlah lebih kurang 300 orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Bai Fangli ini hampir sama dengan kisah Tabita, atau dalam bahasa Yunani namanya bernama Dorcas. Dorcas ini juga suka memberi sedekah. Dia adalah seorang perempuan yang biasa saja. Dia bukan pribadi yang menonjol karena punya segudang prestasi. Dia juga tidak punya kemampuan yang spektakuler sehingga harus dikagumi banyak orang. Dan dia juga bukan keturunan raja. Tetapi yang jelas dia adalah seorang perempuan murid dari Tuhan Yesus yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Dia hanya menggunakan jarum dan benang yang lekat dengan kesehariannya, kemudian dia membuat baju dan pakaian. Lalu hasil karyanya itulah yang dibagikan kepada para janda yang membutuhkan pertolongannya. Nah, bisa jadi kemampuan menjahit Dorcas itu satu-satunya talenta yang dia miliki. Tapi dia tahu menggunakan talenta yang Tuhan berikan itu. Dan talenta yang dia kembangkan itu, talenta yang dia manfaatkan itu pada akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, karena itu karyanya itu sangat berharga di mata Allah. Dorcas memilih untuk melakukan sesuatu dengan apa yang dia punya. Meskipun sesuatu itu adalah hal yang sederhana dan mungkin sepertinya sepele di mata orang lain. Saudaraku, baik Bai Fangli maupun Dorcas, mereka tahu menggunakan talenta yang dimiliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu sangat dirasakan manfaatnya bagi banyak orang. Bai Fangli seorang kakek tua, dia rela mengayuh becaknya untuk menolong orang lain. Dorcas, dia mau merajut sebuah baju untuk orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Saudaraku, Dorcas dan Bai Fangli sudah berkhotbah melalui tindakan nyata. Dengan mereka berbuat baik dan bersedekah untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Dorcas sadar bahwa Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak dia punya. Tetapi Tuhan menuntut dari apa yang ada pada dirinya. Begitu juga dengan halnya dengan kita. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak kita punya. Tuhan mau apa yang kita punya itu yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Pertanyaannya, sudahkah saudara-saudara sekalian menggunakan apa yang saudara punya, apa yang menjadi talenta saudara itu menjadi berkat bagi sesama? Ataukah kita lebih menitik beratkan pada kelemahan yang ada pada diri kita, sehingga kita malu untuk berbuat sesuatu dan merasa diri kita kecil, kita tidak punya apa-apa, kita tidak bertalenta.
Tapi pada saat ini kita kembali diingatkan melalui kisah Bai Fangli maupun melalui Dorcas. Kita diberi keberanian untuk mau melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Walaupun yang ada pada kita ini mungkin sesuatu yang sangat sederhana bagi orang lain atau kita sendiri menilainya. Tetapi kalau itu kita lakukan dengan ketulusan dan sukacita, maka itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat bagaimana apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita itu dapat kita manfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Maka mari berikan yang terbaik. Dan memberi itu tidak mesti pada saat kita menjadi orang yang sukses. Memberi itu tidak hanya pada saat kita memiliki banyak uang. Tapi saat ini pun kita bisa memberi dari apa yang kita punya. Entah itu materi, entah itu kemampuan pribadi kita, talenta yang Tuhan berikan, apapun, menolong orang lain. Sehingga apa yang kita punya itu membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari jadikan hidup kita bermanfaat bagi sesama dan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil dan sedih, tetapi berbangga diri di dalam cahaya salib. Rekan-rekan pemuda, tiba saatnya kita akan bersama-sama bersekutu di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda yang kami lakukan melalui video recording. Ya Tuhan, peribadahan dalam bentuk apapun yang kami lakukan saat ini, kiranya itu semua berkenan di hadapan-Mu, dan di dalamnya kami lakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami berupa kesehatan. Sampai pada saat ini kami boleh merasakan kesehatan yang kami dapatkan daripada-Mu. Ya Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kiranya kami boleh selalu menghargai setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik, agar kami tidak terpapar virus COVID-19. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, memberkati keluarga kami, berikanlah kami selalu kesehatan, agar kami boleh mampu menjalani kehidupan kami sehari-harinya. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap tenaga medis yang sedang menjalankan tugasnya menghadapi virus pandemi COVID-19.
Ya Tuhan, kiranya Engkau mau mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh para tenaga medis di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Engkau mau memberikan mereka semua kesehatan, kemampuan, maupun kekuatan di dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Tak lupa ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap keluarga dari para tenaga medis yang saat ini harus berpisah dengan satu sama lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan mereka semua penghiburan sehingga mereka boleh melalui hari-hari ini dengan penuh pengharapan. Ya Tuhan, kiranya wabah ini boleh segera berlalu dari negeri kami, agar kami boleh menjalani hari-hari kami kembali dengan saling bertemu satu sama lain, bertegur sapa satu sama lain, bahkan kami boleh beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat di dalam mereka menentukan segala kebijakan dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya mereka selalu ingat kepada kondisi seluruh rakyat yang ada. Mereka boleh memikirkan seluruh keadaan dari setiap masyarakat yang ada, agar seluruh masyarakat dapat menjalani hari-hari di tengah pandemi COVID-19 ini dengan penuh pengharapan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih harus beraktivitas di luar rumah. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami yang masih harus beraktivitas di luar rumah. Mereka yang masih harus mencari nafkah untuk pergi bekerja, kiranya Tuhan sertai mereka. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk seluruh masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, sumber pengharapan kami, kiranya Engkau mau memberkati mereka. Kiranya melalui pemerintah kami, para masyarakat yang terkena dampak ekonomi ini boleh menerima bantuan, boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh pengharapan. Kiranya mereka boleh dicukupkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka melalui bantuan-bantuan yang ada. Ya Tuhan, tak lupa juga pada malam hari ini kami mau berdoa untuk seluruh pasien COVID-19. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dalam menjalankan segala proses pengobatan. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka, agar setiap keluarga boleh memberikan support untuk setiap pasien. Dalam mereka menjalani masa pengobatan ini, masa pemulihan ini, kiranya Tuhan memampukan mereka. Kiranya mereka selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan agar mereka boleh memperoleh kesembuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami kedukaan, duka cita akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya mau menghiburkan mereka, kiranya mereka boleh mendapatkan kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka selanjutnya. Kiranya Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan boleh senantiasa memberkati keluarga yang berduka. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa juga untuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami GPIB Betania. Apapun bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami, kiranya itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap pelayan yang mempersiapkan ibadah-ibadah melalui live streaming, ibadah-ibadah melalui video recording. Kiranya Engkau mau memberkati dan memampukan mereka, agar para jemaat boleh senantiasa dikuatkan melalui ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa
ke dalam nama anakmu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. GPers, marilah mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bernyanyi dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu karena kami dapat beribadah gerakan pemuda di dalam video recording ini ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga sudah memberikan sedikit apa yang telah kami punya. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat berguna bagi gereja kami GBIB Betania. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Di setiap janjiku dan setiap
sampaikan tadi itu dapat menjadi pedoman bagi hidup kita untuk menjalani hari lepas hari. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena di malam hari yang sangat indah ini kami sangat mengucap syukur serta berterima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kini tadi apa yang kami dengar, apa yang kami baca, serta apa yang kami renungkan, itu dapat kami terapkan di kehidupan hari lepas hari. Berkati keseharian kami ya Bapa dan juga keluarga kami, kiranya Engkau mau melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayani pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya dalam kasih setia.